Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, senantiasa menghadirkan rasa syukur yang sangat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta taufiknya kepada kita, sehingga kemudian kita dimudahkan untuk beribadah, sehingga kemudian kita dimudahkan untuk beramal soleh, untuk membaca Al-Quran, untuk menegakkan sholat 5 waktu di masjid, untuk sholat sunnah, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Maka kita hadirkan nikmat Allah yang berupa rahmatnya ini, kita hadirkan dalam hati kita, yang kemudian dengan menghadirkan nikmat-nikmat tersebut dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita secara tidak sadar, secara spontan, secara refleks, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya hidup di dunia itu adalah ujian. Kita semua sudah paham hidup di dunia itu adalah ujian. Dunia itu darul bala, tempatnya ujian. Dan seseorang dikatakan diuji oleh Allah tidak mesti ketika mereka mendapatkan suatu musibah, ketika mereka ditimpa suatu bencana. La yalzam, tidak mesti seseorang ditimpa suatu kesusahan baru kemudian dia dikatakan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad yakun, atau ada kalanya seseorang itu diuji oleh Allah taala dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi hakikatnya kita itu setiap saat, setiap waktu itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nunggu kita terkena musibah, menunggu terkena suatu bencana yang sifatnya belum pernah, tapi setiap saat kita ini menghadapi ujian. Setiap yang dihadirkan di hadapan kita, di lingkungan kita, itu ujian untuk kita. Maka bagaimana kemudian kita bisa menjawab ujian-ujian tersebut? Kalau ujian di sekolah, di madrasah, mereka para murid, para santri mengerjakan sesuai dengan soal yang diberikan dan mereka menjawab sesuai dengan yang telah dipelajari. Adapun kita yang ujiannya ujian hidup, kita menjawabnya dengan ilmu juga, dengan ilmu agama, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seseorang dia bisa menjawab ujian-ujian dari Allah dari kehidupannya kalau dia tidak paham tentang ilmu agama.
maka setiap yang dihadirkan kepada kita itu adalah ujian. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Misalkan kita melihat seseorang, itu juga jadi ujian. Bisa jadi kemudian kita melihat seseorang, melihat si fulan, kemudian timbul pikiran-pikiran yang sifatnya mungkin hasad, suudzon, dan lain sebagainya. Berarti apa? Itu kita sedang diuji untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, itu adalah ujian juga. Jadi tidak nunggu ada sesuatu peristiwa yang menakjubkan baru dikatakan kita diuji oleh Allah. Bahkan setiap saat kita sedang diuji, kan gitu. Mungkin kita dihadirkan orang-orang di sekitar kita yang misalkan menuntut kita kemudian untuk berpikiran buruk misalkan. Maka ini adalah ujian. Apakah kita akan melanjutkan pikiran kita kemudian diikuti lisan kita dan perbuatan, atau kita bisa menahannya, kan itu. Nah, itu adalah ujian juga. Maka sebetulnya dalam hal ini tidak penting apa yang telah dipikirkan orang kepada kita. Tidak penting apa yang telah dikatakan atau diperbuat orang lain kepada kita. Tapi yang penting adalah bagaimana yang kita pikirkan kepada orang lain, bagaimana sikap kita dan perkataan kita kepada orang lain. Ini yang akan memberikan efek samping kepada diri kita. Adapun yang dilakukan orang lain kepada kita, perkataan atau pikiran orang lain yang ditujukan kepada kita dari bentuk hasad, suudzon, dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh kepada kita. Tapi yang berpengaruh kepada kita adalah apa yang kita pikirkan kepada orang lain, yang kemudian juga akan disusul dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Dari kita mikir saja, memikirkan keburukan orang lain, itu sudah mengotori hati kita. Maka ini apa? Yang memberikan dampak buruk kepada diri kita. Maka yang jadi masalah bukan yang dilakukan orang lain, bukan yang dipikirkan atau yang dikatakan orang lain kepada kita, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan kepada orang lain. Karena ini adalah ujian, itu ujian hidup. Setiap saat kita akan menjumpainya. Apalagi yang sifatnya muamalah sesama manusia. Syariat Islam pun itu adalah ujian. Syariat Islam itu diciptakan, dibuat oleh Allah juga sebagai ujian. Termasuk rukun Islam yang 5, itu adalah ujian bagi umat Islam. Sebagaimana bentuk ujiannya itu adalah ada seseorang yang kemudian dia dimudahkan untuk sholat, ada yang kemudian dia dipersulit untuk sholat. Dia dimudahkan untuk sholat tapi dia tidak mudah untuk bersedekah. Ada yang dimudahkan untuk puasa tapi dia untuk sholat sunnah berat. Nah, ini karena ujian. Ya, jadi setiap orang ini memiliki maziyah, keistimewaan, keutamaan masing-masing. Maka ikhwah sekalian, hidup di dunia adalah ujian. Maka kita harus siap-siap menghadapinya di setiap saat, setiap waktu. Tidak nunggu mendapat peristiwa atau musibah. Setiap saat yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah ujian. Bahkan kita setiap hari megang HP itu ujian. Ujian untuk kita. Apakah nanti kita akan terarah kepada yang buruk-buruk atau yang manfaat. Semua adalah ujian. Ya, kita harus menyadari itu. Hidup adalah ujian, dan ujian itu tidak nunggu kita dapat musibah atau peristiwa tertentu. Seolah-olah kalau kita belum dapat musibah, itu belum dapat ujian, belum dapat musibah. Kita enggak sadar, kita lengah, padahal kita sedang diuji. Bahkan mungkin kita sedang dihabisi oleh setan yang membisiki kita. Kita tidak bisa menjawab ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Setan membisiki kita pikiran-pikiran yang buruk, suudzon, hasad, dengki, kemudian ngumpul di hati kita, kemudian mengotori hati kita. Padahal itu adalah bisikan-bisikan dari setan yang kita kemudian turuti. Ya, karena setan itu tidak suka, ya, muamalah sama manusia itu baik-baik saja enggak suka. Setan itu pengennya ada hubungan-hubungan dari sama manusia itu yang retak, yang tidak baik. Mengharapkan hubungan yang tidak baik sama kaum muslimin, mengadu domba dan lain sebagainya. Animah, berkata dusta, ghibah, ini adalah bisikan-bisikan setan
yang mereka enggak sadar kalau itu adalah ujian dari Allah. Ya, disajikan kepada mereka, ya, dilintaskan dalam pikirannya ada si A, si fulan begini, kemudian apa? Menuntut dia untuk membicarakan. Ini ujian. Ketika dia tidak bisa menjawab ujian, dia tidak sadar ini ujian, dia akan melanjutkan gibahnya. Ya, seperti itu. Maka selalu kita harus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa bisa menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan setiap hari kita memohon hidayah kepada Allah itu paling tidak berapa kali? 17 kali, yaitu setiap kali kita sholat 5 waktu, itu ada 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk, berikan hidayah, ya, pada jalan yang lurus. Kita setiap hari memohon setidaknya 17 kali. Nah, yang kita minta ini sudah kita dapatkan belum kan itu? Kita sudah merasakan yang kita doakan atau belum? Ya, mungkin kita juga kurang menyadari. Padahal ini kita doakan setiap saat, ya. Setiap sholat kita minta hidayah. Tapi kita seolah-olah tidak peduli apakah hidayah ini sudah Allah berikan atau belum. Tapi kalau kita minta harta, kita minta mobil, minta motor, seolah-olah kita menunggu. Kok enggak turun-turun itu? Kok enggak kabul-kabul? Tapi ketika kita mohon hidayah, kita jarang memperdulikannya. Apakah sudah Allah kabulkan atau belum kan itu? Nah, padahal ini nyata, ini adalah doa. Kita mohon hidayah kepada Allah. Yang namanya doa ya dikabulkan atau tidak kan itu. Maka ya seyogyanya orang yang berdoa minta kepada Allah, dia berharap dikabulkan. Maka apa tanda kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita? Ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki memberi petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya, barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, Allah akan apa? Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Artinya menerima Islam ini apa? Allah akan memudahkan dia untuk mengamalkan Islam dan menerima agama Islam. Ini tanda kalau seseorang telah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan Islam. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ayat ini. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, "Kaifa yashrah sadrahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Ta'ala melapangkan hati mereka wahai Rasulullah? Qala nurun yaqdifu fihi fayang syarih lahu wayang fasihu. Nabi mengatakan cahaya tersebut masuk ke dalam hatinya, kemudian cahaya itu menjadikan hatinya lapang. Jadi Allah menurunkan nur, cahaya, menurunkan ilmu ke dalam hatinya sehingga hatinya lapang. Ini yang menjadikan hati seseorang lapang karena Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya. Maka kalau orang sudah diberi hidayah seperti ini, dia akan dimudahkan di dalam beramal soleh. Dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima setiap ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tandanya Allah sudah berikan hidayah, Allah lapangkan dadanya. Dan penyebab dari lapangnya hati ini adalah karena masuknya iman di dalam hatinya. Kemudian tentang ayat ini Rasulullah pun para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, hal lidzalika min amarah? Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tandanya? Ya. Apakah ada tandanya orang yang diberi hidayah, yang diberi cahaya di dalam hatinya itu, wahai Rasulullah? Ini tuh. Qala na'am.
Nabi mengatakan, iya. Al-inabah ila daril khuludi wa tajafi an daril gurur. Ini adalah tanda seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia kembali kepada rumah yang kekal, yaitu akhirat. Dia kembali pikirannya, jiwa raganya untuk menuju akhirat, menuju rumah yang kekal, yang abadi. Wa tajafi an daril gurur, dan menjauh dari dunia yang menipu, dari rumah yang menipu, yaitu dunia. Jadi dia dalam hidupnya memprioritaskan untuk akhirat, pikirannya untuk akhirat. Ini tandanya dia telah diberi cahaya di dalam hatinya. Allah telah memberi hidayah kepada dirinya. Jadi kalau ada orang yang minta hidayah terus tapi dia hatinya lebih ke dunia, condong ke dunia dan lupa akhirat, ini tandanya apa? Hidayah yang dia terima masih sedikit. Tapi kalau orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, hidayah yang banyak, dia akan dimudahkan dalam segala urusan. Dalam hal beramal soleh, Allah akan mudahkan. Karena hidayah itu bisa bertambah. Kalau bisa bertambah, mafhum mukhalafahnya itu bisa berkurang kan itu. Kan itu. Allah mengatakan di dalam sebuah ayat itu, walladzina tadau zadahum huda. Dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, Allah akan menambah bagi mereka itu hidayah. Jadi orang yang telah diberi hidayah itu akan ditambah lagi hidayahnya. Diberi petunjuk, besok diberi petunjuk lagi, dikasih ilmu lagi, dikasih cahaya lagi, semakin banyak pemahamannya, semakin banyak yang dia amalkan, semakin banyak cahaya yang dia terima di dalam hatinya. Ini adalah hidayah. Jadi kalau kita ini memohon petunjuk kepada Allah, mohon hidayah setiap harinya, kalau Allah mengabulkan, Allah akan menambah hidayah kita setiap hari. Jadi ada kalanya orang itu hidayahnya baru sedikit yang diterima, ada yang memang sudah banyak. Maka ini kembali ke kita ukur ke diri kita masing-masing. Kalau kita masih susah beramal soleh, masih repot, ini barangkali hidayah yang kita terima masih sedikit. Meskipun kadang-kadang kita ya ibadah kan itu. Tapi kalau kita dimudahkan dalam segala amal soleh, ini berarti Allah telah memberikan banyak hidayah kepada kita. Karena Allah selalu menambah hidayah yang telah Allah berikan. Sebaliknya orang-orang yang Allah kehendaki disesatkan, maka Allah mengatakan, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haruja." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk kemudian menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya itu dayqan haruja. Sesak lagi sempit. Dadanya ini dibikin sesak sempit. Ini qala Ibnul Mubarak an Jurayh, ya. Ibnul Mubarak dari Jurayh ini mengatakan yang dimaksud dayqan harujan ini adalah dayqan harujan bila ilaha illallah hatta la yastati an tadkhula qalbah. Jadi hatinya ini sempit, sesak sehingga tidak bisa menerima kalimat la ilaha illallah. Dia tidak bisa menerima kalimat iman. Kalimat tauhid tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia ini seperti mendaki di langit. Bisa enggak orang mendaki di langit? Bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa mendaki ke langit. Nah, ini adalah perumpamaan orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Dia tidak bisa menerima Islam. Bagaimana mungkin orang akan mendaki ke langit? Ini adalah ibarat seseorang ini tidak akan bisa menerima Islam. Ya, orang yang tidak diberi nur hidayah oleh Allah, dia tidak bisa menerima Islam. Makanya Al-Auza'i mengatakan, kaifa yastati man ja'alallahu sadrahu dayqan ayyakuna musliman. Maka bagaimana mungkin seseorang yang Allah itu menjadikan hatinya itu sempit, sesak, kemudian dia bisa menerima Islam. Ini. Jadi orang kafir yang dia tidak beriman kepada Allah itu Allah tutup hatinya. Sama sekali sesak, ya, sempit, tidak bisa menerima kalimat
iman. Kalimat tauhid tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Makanya apa? Iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Dimulai dari ini. Semakin hatinya sesak, sempit, maka dia akan kafir, kan itu. Orang kafir ini sama sekali tertutup, tidak bisa iman itu masuk ke dalam hatinya. Maka kita apa? Selalu memohon hidayah supaya Allah ini memberikan cahaya terus ke dalam diri kita, sehingga semakin apa? Lapang, kan? Jembar hatinya. Sehingga setiap kali ada amalan dalam Islam kita mudah sekali mengamalkan. Gitu. Maka kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu mohon hidayah. Itulah sebabnya. Supaya kita semakin apa? Kafah di dalam berislam. Gitu. Jadi hidayah itu bisa bertambah, kan itu. Bisa bertambah. Artinya juga bisa berkurang. Itu mukhalafah, petunjuk Allah. Kalau kita semakin jauh kepada Allah, artinya sebelumnya kita dapat hidayah, bisa beramal soleh, kemudian setelah itu kita tidak bisa, berarti hidayah itu kan turun, kan itu. Nah, kalau mengatakan walladzina tadau zahum huda, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, Allah akan menambah hidayah untuknya. Dan Allah mengatakan juga dalam ayat lanjutannya, wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan anugerah kepada mereka berupa ketakwaan. Artinya apa? Alhamahum rusduhum. Allah ini akan memberikan ilham kepada mereka, bimbingan. Akan diberi ilham, bimbingan, yang mana bimbingan itu akan menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hidayah. Nah, taib itu adalah muqaddimah. Muqaddimah kajian kita pada malam hari ini insyaallah. Jadi intinya kita itu diuji, ya, hidup di dunia itu ujian, kita butuh menjawab, kita tidak bisa menjawab tanpa hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya ayat yang tadi yang pertama itu, bahwasanya Allah itu akan berikan hidayah kepada seseorang, tandanya apa? Dia akan dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan untuk menerima Islam dan mengamalkannya. Maka ini sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan apa? Hadis Nabi yang sering kita baca tentang ilmu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Senada. Maka kalau kita ingin dimudahkan di dalam mengamalkan Islam, ya kita menuntut ilmu. Kita mengadakan perjalanan, man salaka, harus ada perjalanan, harus ada pengorbanan. Berjalan menuju majelis ilmu. Gitu. Maka dengan begitu Allah akan mudahkan kita menuju surga. Artinya apa di sini? Sama penjelasannya. Allah akan mudahkan kita untuk beramal soleh, untuk sholat, untuk bersedekah, untuk bermunajat, untuk dzikir, ini akan dimudahkan. Itu sebab kita mengadakan perjalanan menuntut ilmu. Dan itu adalah sebab terbesar Allah berikan hidayah kepada kita. Seperti itu. Jadi sangat nyambung ya antara hadis Nabi dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud wajib di sini adalah ilmu apa? Ilmu yang sifatnya fardu ain. Jadi ilmu yang menuntut apa yang menjadi kewajiban atas pribadi. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang menuntut apa yang menjadi kewajiban atas pribadi. Yang menjadi kewajiban setiap pribadi kita ini apa? Maka ini yang wajib kita pelajari. Itulah yang dimaksud bahwa wajib bagi setiap muslim. Fardu ain, karena ilmu itu ada yang fardu kifayah, ya, sehingga cukup kalau ada orang yang mempelajari sudah cukup, yang lain gugur kewajibannya. Tapi yang fardu ain ini wajib setiap muslim. Ini ilmu agama, dan dari penafsiran ini dari para ulama itu banyak, dari penjelasan para ulama itu beda-beda. Yang dimaksud ilmu ini ilmu apa? Ada yang mengatakan ilmu hadis. Ya, kalau orang ahli hadis mengatakan ilmu hadis, yang ahli tafsir mengatakan ini ilmu tafsir.
Yang ahli kalam, orang sufi mengatakan ini ilmu kalam. Yang ahli fikih mengatakan yang dimaksud ini adalah ilmu fikih. Maka yang mereka sebutkan itu ternyata tidak ada satupun yang bisa diterima. Ya, karena yang dimaksud ini adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih, yaitu ilmu muamalah, hubungan antara seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Itu yang dimaksud ilmu di sini. Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim, itu adalah ilmu muamalah, hubungan, interaksi antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ini wajib kita pelajari. Jadi yang berhubungan dengan interaksi kita kepada Allah, ini yang wajib kita pelajari. Nah. Maka seseorang ini dituntut untuk mempelajari apa yang akan dia kerjakan. Ketika seseorang sudah mencapai akil balik, sudah mulai dewasa, maka wajib baginya untuk mempelajari tentang akidah, tentang tauhid, tentang syahadat. Dikenalkan tentang syahadat. Jadi hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya itu ada 3 macam. Terkait iktikad, keyakinan, fi'lun, perbuatan, watarkun, dan yang sifatnya meninggalkan. Ini hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Iktikad, keyakinan kita kepada Allah. Fi'lun, perbuatan yang kita tujukan kepada Allah. Tarkun, sesuatu yang kita tinggalkan karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait 3 hal daripada muamalah kita kepada Allah. Keyakinan, ya kita meyakini kalau kita sudah balik atau orang yang sudah balik, kita kenalkan tentang syahadatain. Makna dari 2 kalimat syahadat. Karena ini hubungannya dengan akidah. Kalau orang sudah mulai balik yang kemudian dia diwajibkan untuk sholat, maka kita ajari dia sholat. Karena dia sudah wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu tentang sholat, tentang puasa. Ini yang sifatnya perbuatan yang kita tujukan kepada Allah. Kemudian tarkun ini sifatnya meninggalkan yang dilarang. Nah, misalkan dia hidup di perkampungan yang di situ telah merajalela khamr misalkan, maka dia wajib mengetahui kalau khamr itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka dia harus meninggalkan. Nah, ini hubungannya meninggalkan hal yang dilarang. Nah, ini 3 hal ini yang menjadi pokok kita berhubungan kepada Allah. Terkait keyakinan, perbuatan tadi, sholat, puasa, dan lain sebagainya yang kita tujukan kepada Allah. Kemudian yang sifatnya tarkun. Tarkun itu bahasa Jawanya tarak. Ya. Tarak kan meninggalkan. Misalkan orang punya penyakit, narai makanan apa kan gitu. Nah, tarak itu dari bahasa Arab tarkun, meninggalkan. Nah, di sini tarkun ini juga kita gunakan sebagai muamalah kita kepada Allah, yaitu meninggalkan setiap yang dilarang. Misalkan seorang laki-laki itu tidak boleh pakai emas, ini harus kita tinggalkan. Misalkan kita hidup di wilayah yang di situ memakai sutra semua penduduknya, maka ini dilarang, maka kita wajib mempelajari ilmunya. Bahwasanya sutra itu dilarang. Misalkan riba, di suatu wilayah ini sedang merajalela riba, maka seseorang wajib mempelajari tentang hukum haramnya riba. Seperti itu, sehingga dia harus meninggalkan. Nah, itu yang wajib dipelajari adalah ilmu hubungan antara Rob dengan Tuhannya terkait 3 hal tadi. Keyakinan, perbuatan, dan yang berhubungan dengan meninggalkan atau tarkun. Jadi yang wajib kita pelajari itu apa? Yang sifatnya ilmu yang menuntut apa yang menjadi kewajiban atas pribadi atau yang fardu ain. Fa amma fardul kifayah fa wa kullu ilmin la yustagna anhu fi qiwami umurid dunya. Adapun fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah setiap ilmu yang dibutuhkan, yang dibutuhkan untuk tegaknya urusan dunia. Jadi ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan dunia. Itu ilmu fardu kifayah. Katib seperti ilmu kedokteran. Ya.
Karena ilmu kedokteran ini adalah penting sekali dalam hajat kehidupan manusia. Karena apa? Karena manusia ini butuh sehat, kan itu. Manusia ini butuh sehat. Sehingga ilmu kedokteran ini dibutuhkan dan ini hukumnya fardu kifayah. Maka jika ada di suatu negara yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Dan juga seperti ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, matematika, ini juga penting sekali. Ilmu faraid ini penting sekali. Karenanya apa? Ini berkaitan dengan pembagian warisan. Atau misalkan ada wasiat-wasiat yang harus ditunaikan. Ini sangat penting. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Ini sifatnya untuk kebutuhan duniawi. Tapi seseorang itu tidak bisa melewati yang hal satu ini. Jadi dalam hidup dia harus berurusan dengan ini, dan ini juga demi tegaknya Islam juga. Contohnya tadi, sehat itu dibutuhkan dalam kita beribadah. Ya. Maka sehat ini dibutuhkan, maka harus diadakan supaya sehat, kan itu. Jadi prinsipnya itu apa? Sesuatu di mana yang wajib tidak bisa tegak atau tidak bisa diwujudkan kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Itu. Jadi wasilah apapun, kalau ini adalah syarat tegaknya yang wajib dari hukum Islam, maka ini menjadi wajib juga. Gitu. Maka tadi hukumnya, tapi fardu kifayah, wajib kifayah. Itu kaidahnya. Jadi suatu wasilah, sesuatu apapun yang dengannya yang wajib bisa tegak dan tidak bisa tegak kecuali dengannya, maka ini adalah wajib. Jadi hukum wasilah itu mengikuti tujuannya. Kalau wasilah ini dalam rangka menegakkan sunnah, maka dia juga sunnah hukumnya jadinya. Gitu. Itu kaidah. Kemudian di sini disebutkan wala yuta'ajjab min qaulina innat tiba wal hisaba min furundil kifayah fa inna usulas sinaat aindun min furudil kifayah kal fallaha wal hayakah wal hijamah fa innahu law khalal balad an hajam la asra'al halaku ilaihim fa innal ladzi anzalad dawa warsyada ila istimalihi. Mu'allif mengatakan, maka janganlah engkau kagum dengan ucapan kami yang mengatakan bahwasanya ilmu kedokteran, ilmu hisab, perhitungan itu adalah fardu kifayah. Jangan kagum gitu. Jangan kaget kalau kami mengatakan itu hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Karena usulus sinaat, ya, usulus sinaat, dasar-dasar keterampilan hidup, dasar-dasar keterampilan hidup, itu juga hukumnya fardu kifayah, seperti pertanian, pembuatan kain, terus hijamah, bekam, itu hukumnya juga fardu kifayah. Maka jika seseorang atau suatu negara itu tidak ada tukang bekam, maka apa? Penduduk tersebut akan sangat cepat terserang penyakit. Ini kata mu'allif pada zaman itu. Karena ketika itu memang sebaik-baik pengobatan itu bekam. Dan hadisnya jelas. Jadi pengobatan terbaik yang paling ideal dalam Islam itu adalah hijamah, bekam. Maka zaman mu'allif ini yang hidup pada sekitar tahun 600 Hijriah, yaitu tukang bekam itu masih banyak dan itu sangat dibutuhkan. Dan ini sunnah Nabi, bekam itu sunnah. Dan termasuk zaman sekarang ini termasuk sudah banyak yang hampir melupakan. Bahkan banyak umat Islam yang nggak kenal tentang bekam itu. Padahal ini sunnah Nabi. Bahkan bekam itu pengobatan terbaik dalam Islam yang ideal. Maka sampai mengatakan mu'allif seandainya suatu negeri ini nggak ada tukang bekam, maka apa? Penduduk tersebut akan gampang terserang penyakit. Gitu. Fa innal ladzi anjalad dawa. Dan sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit, pasti juga menurunkan obatnya. Dan Allah mengajak, membimbing untuk kemudian menggunakan obat tersebut. Gitu. Jadi ini hukumnya fardu kifayah. Gitu. Dokter itu fardu kifayah. Kalau zaman sekarang ini adalah dokter.
Dan mu'alif mengatakan wa amat ta'mik fi daqaiqil hisab daqaiqit tib wa ghairi dzalik fa anda ya'udu fadlah li'annahu yustagna anhu. Ini mu'alif mengatakan, adapun mempelajari secara detail tentang ilmu pengobatan atau ilmu perhitungan, maka ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu ini tidak dibutuhkan. Jadi mempelajari yang detail ini enggak dibutuhkan. Ini zamannya mu'alif. Zaman mu'alif tahun 600 Hijrihan. Ya. Kalau sekarang beda lagi. Kalau dulu memang penyakitnya mungkin masih umum-umum saja. Jadi tidak terlalu detail. Kalau sekarang banyak penyakit yang harus detail, gitu kan. Bahkan sekarang ini apa? Banyak sekali fakultas kedokteran yang membuka spesialis-spesialis tentang penyakit. Maka ini juga hukumnya fardu kifayah. Wajib dari orang Islam ini ada yang mempelajarinya. Sehingga ketika umat Islam membutuhkan, sudah ada yang tahu ilmunya. Jadi ilmu kedokteran itu juga wajib kifayah, harus dipelajari umat Islam. Makanya di antara kita yang mungkin belajar menghafal Quran, ilmu syar'i, tidak mesti dia semuanya jadi guru, yang jadi ustadz semua enggak harus kan gitu. Ya ada kalanya dia penghafal Quran tapi dia dokter yang handal. Tapi dia adalah ya kalau memang ini dibutuhkan kalau enggak ada gitu. Ya. Seperti itu. Jadi Islam juga butuh di situ. Jadi ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dan ilmu yang seperti tadi disebutkan itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Waqad yakunu ba'dul ulum mubahan. Dan kita lanjutkan. Waqad yakunu ba'dul ulum mubahan. Dan terkadang ilmu itu ada yang hukumnya boleh. Jadi ilmu itu macam-macam. Yang ini disebutkan ilmu itu ada yang boleh saja hukumnya. Seperti ilmu kalau ilmi bil asy'ar alati suhfa fiha. Seperti ilmu tentang syair, ilmu bersajak, membuat puisi dan lain sebagainya, itu boleh selama tidak ada kerusakan di dalamnya. Selama tidak ada keburukan di dalam syair-syair tersebut, tidak ada yang lebih, tidak ada yang didustakan, ya, tidak ada perkataan dusta, itu tidak masalah. Ya, kita bikin puisi, bikin sajak, tidak masalah selama di situ tidak ada perkataan yang lebih, yang bohong, yang mengandung keburukan. Misalkan sajak, ya, puisi atau kalimat yang menyatakan misalkan saya tidak bisa hidup tanpamu, ya kan? Tapi ini tujuannya adalah makhluk. Nah, ini kalimat-kalimat yang lebih, ya, seperti itu contohnya. Enggak boleh kalau seperti itu. Apalagi yang mengandung unsur kesyirikan, ya, tidak boleh. Tapi kalau sifatnya sajak biasa, syair, nah itu tidak mengapa, itu sifatnya boleh. Seperti juga tawarihil akhbar, ilmu-ilmu sejarah itu juga boleh. Sejarah pahlawan, sejarah Indonesia, itu ilmu-ilmu yang sifatnya mubah, boleh. Seperti itu, selama tadi syaratnya tidak ada kebohongan, tidak ada kerusakan. Ya, yang pertama, ilmu itu hukumnya ada yang boleh. Waqad yakunu ba'duha madmuman. Dan ada kalanya ilmu itu terkadang hukumnya tercela. Jadi ada ilmu yang hukumnya apa? Tercela, enggak boleh dipelajari, haram dipelajari. Ka ilmi sihir. Seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna. Ya, belajar ilmu pelet, ilmu santet, ya kan? Ini haram hukumnya dipelajari. Apakah bisa dipelajari? Bisa. Ada kitabnya? Ada. Namanya Syamsul Ma'arif. Nah, itu nama kitab perdukunan. Syamsul Ma'arif. Itu kitab yang di situ juga ada isinya raja-raja. Kalau ingin jadi dukun, beli kitab itu, pelajari. Salah sakti. Ya. Di situ pusat ilmu perdukunan di situ. Itu nama kitabnya. Nah, di situ dan juga yang termasuk haram dipelajari itu apa? Atol samat, tolsam, Ibrahim. Raja-raja, ya, termasuk itu. Jadi ilmu raja, tolsamat, ya, raja, jimat itu haram dipelajari. Dan itu ada juga di kitab Syamsul Ma'arif. Mau raja yang sifatnya untuk melet ada, raja pelangris ada. Tinggal jiplak aja. Tinggal minta ijazah sama gurunya, minta sanad biar bersambung, ya.
Watal bisat, kan? Watal bisatnya apa? Yang mengaburkan kebenaran, ya. Yang mengaburkan kebenaran. Ini juga ilmu yang dilarang. Ilmu yang dilarang. Ya, ilmu-ilmu yang seperti dalam kitab Kasyfus Syubhat itu kan banyak sekali itu ilmu-ilmu yang sifatnya subhat. Itu talbisat, itu ilmu talbisat dari mereka. Jadi kemudian dia dengan ilmunya dia boleh minta kepada malaikat, boleh minta kepada kuburan, boleh minta kepada Syabdul Qadir Jilani. Itu karena mereka mempelajari namanya talbisat, ilmu pengkelabuan kebenaran. Jadi yang hadir dalam hatinya apa? Subhat. Ya, subhat yang menjadikan dia terkena subhat sehingga dia merasa ini tidak mengapa. Dia minta kepada malaikat, minta kepada wali, berdoa, ini tidak mengapa. Karena dia punya ilmunya, ilmu talbisat namanya. Dan ilmu talbisat itu haram dipelajari, kan itu. Jadi ilmu subhat, ilmu yang bikin menyampur adukan antara hak dan batil, campur aduk. Ini biasanya liberal, ya kaum liberalisme itu sukanya ini mengaduk-aduk ilmu. Benar, hak, campur, dikolaborasi, diotak-atik ketemunya ini gitu, diamalkan. Akhirnya menyesatkan seperti itu. Makanya ini ilmu yang haram, madmuman. Jadi tidak semua ilmu itu kemudian harus dipelajari. Kadang-kala harus ditinggalkan karena hukumnya haram. Fa'amal ulum as-sar'iyyah fakulluha mahmudah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ini ilmu syar'i. Adapun ilmu syar'i itu semuanya mahmudah, terpuji. Ya. Kalau ilmu syar'i semuanya ini terpuji, enggak ada yang tercela. Dan ilmu syariah, ilmu Islam, watan qasimu ila usul wa furu'in wa muqaddimat wa mutammimat. Ilmu din, ilmu syar'iyah itu dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama usul, ilmu pokok, ilmu dasar. Kemudian ilmu furu', ya ilmu cabang. Kemudian muqaddimat, yaitu ilmu pengantar. Wa mutammimat, ilmu penyempurna. Yang ada 4 ini. Jadi ilmu syar'i itu ada 4. Usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Nah, usul itu pokok, furu' itu cabang, muqaddimat itu pengantar, ya, atau juga nanti disebut dengan ilmu alat, itu muqaddimat namanya. Mutammimat ini penyempurna. Fal usulu, adapun ilmu usul, ilmu yang pokok ini dalam Islam yang dimaksud adalah kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ijma'ul ummah wa asarus sahabah. Ini ilmu usul. Ilmu usul itu ilmu yang mempelajari tentang kitabullah, Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah. Kemudian ijma'ul ummah. Ijma'ul ummah ini apa? Kesepakatan para ulama. Ijma'ul ummah. Ya. Wa asarus sahabah. Dan yang keempat adalah asar sahabat. Jadi bagaimana perkataan sahabat, perbuatan sahabat ini adalah menjadi ilmu usul. Ilmu pokok yang menjadi dasar patokan. Karena para sahabat ini adalah sebaik-baik generasi. Ya, mereka telah Allah rindhoi, ya kan? Allah telah rindhoi dan mereka rindu kepada Allah. Ini para sahabat. Maka yang menjadi patokan pedoman kita di dalam beragama itu mengikuti para sahabat. Makanya asarus sahabah, ya, ini adalah menjadi ilmu usul dalam agama. Gitu. Jadi kalau kita ingin benar-benar dalam beragama, kita ikuti para sahabat. Karena para sahabat itu paling paham tentang agama. Kalau ada sesuatu yang kita anggap baik pada zaman sekarang, ternyata kok sahabat tidak mengerjakan, jangan-jangan itu tidak baik menurut para sahabat. Kalau itu baik, tentunya para sahabat akan mengerjakannya terlebih dahulu daripada kita. Dan itu padahal para sahabat juga mampu misalkan mengerjakan hal tersebut misalnya. Tapi ternyata para sahabat tidak mengerjakan padahal mereka mampu saja, gampang kayak gitu kan. Tapi kok enggak dikerjakan? Ya, karena itu tidak
ada syariatnya seperti itu. Maka kita merujuk kepada para sahabat seperti itu. Ini pedoman kita atau manhaj di dalam kita beragama supaya kita lurus ya. Agama kita betul-betul murni ya, tidak tercampur aduk dengan subhat dan lain sebagainya. Itu ilmu apa yang pertama? Usul. Dan yang kedua ilmu apa? Ilmu furu'. Ya, ini ilmu furu'. Wal furu'u ma fuhima min hadhil usul min ma'anin tanabbahat lahal uqul. Yang dimaksud dengan ilmu furu' itu adalah apa-apa yang dipahami dari ilmu usul ini. Ilmu usul tadi itu dari makna ya, dari makna yang dipahami oleh akal. Ya, dari makna yang kemudian akal ini mengamatinya, mempelajarinya, memperhatikannya sehingga menimbulkan makna lain. Jadi dasarnya itu usul, ilmu usul yang kemudian dipahami oleh akal kita manusia, kemudian melahirkan ilmu-ilmu cabang. Gitu. Hatta fima minal lafzi al-mafhud wa ghairihi. Di mana pemahaman ini bisa diambil dari teks atau konteks kalimat gitu. Dari ada pemahaman baru. Ada pemahaman baru yang bersumber dari usul tadi. Jadi sumbernya masih usul. Dari ilmu usul dipahami, kemudian ada timbul ilmu turunan, namanya ilmu furu'. Ilmu cabang, itu ilmu turunan. Gitu. Ya kama fima min qoulihi, sebagaimana yang dipahami dari ucapan berikut ini, ya. La yaqdil qandi wa huwa ghudban. Ini hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, ya. Dari hadis ini la yaqdi al-qandi wa huwa ghudban. Jadi seorang qandi, apa itu qandi? Hakim. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan hukum, tidak boleh menetapkan hukum vonis dan dia dalam keadaan marah. Gitu. Ini usulnya, dasarnya. Jadi seorang hakim itu tidak boleh memutuskan hukum dan dia dalam keadaan marah, enggak boleh. Maka di sini bisa dipahami annahu la yaqdi ja'ian. Maka di sini juga dipahami bahwasanya seorang hakim juga tidak boleh memutuskan dalam keadaan lapar. Nah, itu namanya furu'. Ya. Karena apa? Biasanya kalau orang lapar itu juga gampang marah kan itu. Ya, seperti kambing kan kalau lapar kan mbak-mbak. Begitu dikasih makan langsung diam. Ya, seperti itu. Jadi ini dari usul tadi melahirkan pemahaman seperti tadi. Itu namanya ilmu furu'. Gitu. Jadi asalnya ilmu usulnya hakim tuh nggak boleh memutuskan kalau dia kondisi marah. Kemudian dari usul ini dipahami kalau gitu juga sama halnya bahwasanya hakim yang sedang lapar juga tidak boleh memberikan keputusan. Orang lapar nggak konsentrasi, kacau konsentrasinya. Ya kadang pakai emosi. Ya, seperti itu. Nah, ini ilmu furuk seperti itu. Dan ilmu furuk ini, ilmu cabang ini banyak sekali kita jumpai di dalam dunia fikih. Ya, dalam dunia fikih, ilmu cabang itu banyak kita jumpai dalam dunia fikih. Sehingga apa? Terkadang ilmu furuk ini menimbulkan beberapa versi pendapat dari para ulama. Sehingga melahirkan ada 4 madhab misalnya. Ini madhab yang masyhur itu ada 4. Madhab Abu Hanifah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini madhab yang terkenal. Ini adalah mereka menjadi 4 madhab karena ini berbeda dalam masalah apa? Masalah furuk. Seperti itu. Contohnya masalah furuk yang kemudian asalnya ada usulnya. Misalkan masalah sujud ya. Sujud itu secara hukum itu diperintahkan kan mutlak. Usulnya itu sujud diperintahkan. Dan sujud, cara sujud yang benar secara usul disebutkan kita sujud dengan 7 tulang, 7 anggota badan. Nah, kemudian di sini ada furuk yang kemudian menimbulkan berbeda-beda dari cara kita sujud. Ada yang mengatakan sujud itu tangan dulu baru lutut. Ada yang mengatakan lutut dulu baru tangan. Ini khilaf. Ini namanya furuk dari pemahaman yang seperti itu. Akan tetapi di situ
apa? Sebetulnya bukan masalah benar salah, tapi di situ masalah keutamaan. Jadi terkadang ilmu furuk itu tidak berhubungan dengan benar salah, tapi keutamaan. Terkadang seperti itu yang terkait furuk. Sehingga melahirkan beda pendapat dari para ulama. Maka kalau dalam masalah furuk, ini terkadang para ulama itu senantiasa berlapang dada gitu. Termasuk sujud lagi. Ya, usulnya tadi 7 anggota badan. Kemudian ada perbedaan furuk lagi, misalkan ketika sujud itu kakinya renggang atau rapat kan gitu. Kakinya itu rapat, tumitnya rapat atau renggang. Ini masalah furuk lagi. Yang sunnah yang mana? Yang sunnah yang rapat. Yang sunnah rapat ini adalah menurut ulama masa kini. Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Al-Albani. Itu menurut beliau. Adapun jumhur ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan jumhur lainnya itu yang sunnah malah merenggangkan gitu. Makanya ini masalah furuk. Ya kan? Contoh seperti itu. Dalilnya apa kalau sujud rapat? Madalil kan. Hari ini dalilan. Dalil kalau sujud rapat apa? La adri kan. Nah, makanya itu masalah furuk. Adapun yang mengatakan dari para ulama yang mengatakan sujud renggang itu yang sunnah, ada dalilnya. Gitu. Dalilnya apa? Yaitu pernah diriwayatkan dari Abu Humaid, dia mengatakan menjelaskan tentang tata cara sujudnya Rasulullah. Beliau mengatakan wa inda sajada farraja baina fakhidaihi. Ya, jadi jika Nabi sedang sujud, beliau ini merenggangkan kedua pahanya. Jadi kedua pahanya direnggangkan. Maka di sini Asy-Syaukani, tahu Asy-Syaukani, ya, yang punya kitab Nailul Autor, ya, Imam Asy-Syaukani, itu mengatakan dalam kitabnya Nailul Autor, yang dimaksud merenggangkan kedua paha ini mencangkup merenggangkan kedua lutut dan kedua telapak kaki. Ya kan, ada dalilnya kan? Ini apa? Perkataan Imam Asy-Syaukani itu dalilnya. Jadi usul dari perkataan Abu Humaid tadi menjelaskan tentang cara sujud Rasulullah. Ya, kemudian disebutkan juga Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu menyatakan bahwasanya disunahkan merenggangkan telapak kaki ketika sujud gitu. Ini yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Gimana? Imam Nawawi mengatakan jadi Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu mengatakan yang disunahkan itu adalah merenggangkan kedua lutut dan kedua telapak kaki. Bahkan ditambahi di situ dalam mazhab Syafi'i khususnya itu di lebarnya sejengkal. Jadi tumit dan tumit yang lain itu sejengkal, itu jaraknya. Jadi direnggangkan sejengkal. Ini yang sunnah dalam mazhab, sebagian mazhab dalam Islam. Ini masalah furu' sehingga ada perbedaan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya yang sunnah itu dirapatkan. Jadi tumit itu harus rapat kan itu. Tumit harus rapat, nggak boleh benggang kan itu. Apalagi nek sarungan nggak pakai katok kelihatan gitu. Jadi harus harus rapat gitu. Ini yang sunnah ya menurut pendapat kedua. Ini pendapat Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya ada dalilnya juga, yaitu ketika Aisyah ini kehilangan Rasulullah. Yang Aisyah mengatakan, qalat Aisyah faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku mencari-cari Rasulullah. Jadi kehilangan Rasulullah dan Rasulullah ini sebelumnya bersamaku di ranjangan itu, di ranjangku bersamaku. Wajadtuhu sajidan. Maka aku mendapatkannya dalam keadaan sujud. Rason akibaihi. Dalam keadaan apa? Menggabungkan dua tumitnya gitu. Mustaqbilan bi atrafi asabihil qiblah, dan ujung-ujung jarinya ini menghadap ke kiblat.
Gitu. Jadi ini dalil tadi. Jadi Aisyah ini ketika itu pernah kehilangan Rasulullah, mencari-cari Aisyah mencari-cari Rasulullah. Ya, ternyata ketika itu apa? Mendapati Rasul sedang sujud dan tumitnya ini dirapatkan, digabungkan. Nah, dan ada seorang yang kemudian mengamati hadis ini. Ini adalah hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Tapi tidak ada riwayat kecuali riwayat ini yang menyebutkan tumit. Yang menyebutkan tumit rapat hanya hadis ini. Dan ini pandangan saya Shalih Utsaimin, inilah yang lebih dekat dengan sunnah. Yang sunnah itu adalah merapatkan. Karena ini ada hadis yang langsung menyatakan Nabi ini ketika sujud tumitnya dirapatkan. Ini hadisnya jelasan gitu. Adapun tadi yang pertama, pendapat yang pertama itu adalah kias gitu. Adapun itu para ulama yang mengatakan maka di sini kita tidak bisa kemudian menyatakan ini yang paling benar. Kita hanya berijtihad, kita berusaha memilih yang terbaik yang menurut kita ini lebih dekat dengan dalil. Itu yang kita amalkan. Ini masalah furu' seperti itu. Jadi kalau masalah furu' ketika kita mendapati sesuatu yang berbeda ternyata semua ada dalilnya dan yang ngomong para ulama semua, pakar hadis semua, pakar fikih semua, para fuqaha, maka kita harus berlapang dada gitu. Ini dalam masalah fikih seperti itu. Jadi jangan dibalik masalah furu' kita gontok-gontokan, masalah usul dibiarin ya, itu balik gitu. Maka ilmu itu ada yang usul, ada yang furu' seperti itu. Karena apa? Kadang naluri manusia itu kalau melihat sampingnya beda itu udah berontak gitu. Nah, ini kalau semakin dia dangkal ini semakin berontak. Orang yang sudah tahu saja paham ini memang khilaf gimana gitu. Tapi ketika dia melihat ternyata nggak sama dengan dia, itu juga berontak ternyata gitu. Apalagi yang nggak paham sama sekali, ini bisa semakin berontak. Itu naluri manusia kadang kalau dia melihat yang tidak sama dengan dia itu kadang ada sifat-sifat seperti itu. Khususnya dalam masalah agama, masalah ibadah. Karena setan ada di situ juga. Setan membisik-bisiki juga gitu. Karena ini masalah ibadah. Bedanya kalau masalah dunia beda nggak masalah gitu. Tasnya kita kuning, tasnya dia hijau, nggak masalah, nggak ada beban. Tapi kalau beda masalah amal ibadah, meskipun masalah furu' itu seolah-olah itu, wah ini gimana gitu. Seolah-olah itu udah berontak seperti itu. Nah itulah perbedaan ya antara urusan agama, urusan dunia. Insyaallah. Itulah ilmu. Ada usul, ada furu'. Kemudian yang berikutnya, paham ya ilmu furu' ya? Jelas Allah ya. Di usul dan furu'. Yang berikutnya itu ilmu al-muqaddimat. Ya, ilmu muqaddimat. Yallati tajri mujril alat. Ka ilmin nahwi wal lughah fa innahuma alatu li ilmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi muqaddimat, ilmu pengantar itu adalah ilmu bagian yang merupakan sarana ya. Bagian yang merupakan sarana ya. Jadi ilmu yang dia ini bagian sarana, yaitu dikenal dengan ilmu alat, seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ya. Bahwasanya keduanya ini adalah ilmu untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu pengantar namanya, ilmu alat. Kenapa pengantar? Kenapa muqaddimat? Ya karena dengan inilah kita akan belajar ilmu Islam dengan dua ilmu ini, bahasa Arab, ilmu agama nahwu, dan ilmu bahasa Arab. Makanya Pak Umar bin Khattab pernah mengatakan ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agamamu. Makanya disebut dengan ilmu muqaddimah, pembuka. Jadi kalau kita pengen belajar Islam dengan sungguh-sungguh betul-betul ya kita pelajari dulu muqaddimahnya, kan itu bahasa Arab. Dan ini sifatnya tadi muqaddimat, ada yang usul, ada yang furu', ada yang muqaddimat. Kemudian yang berikutnya mutammimat, yaitu penyempurna. Al-mutammimat, menyempurna. Seperti ka ilmil qiraat wa makharijil huruf
wa kal ilmi bi asma'i rijalil hadis wa adalatihim wa ahwalihim fa hadhiyal ulum as-syar'iyyah wa kulluha mahmudah. Ilmu penyempurna itu seperti ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat itu penyempurna. Jadi enggak wajib, penyempurna saja, sifatnya penyempurna. Seperti juga makharijul huruf, ya ini harus dipelajari. Tapi tadi kadang terkait makharijul huruf, ya orang-orang ini berbeda, lisannya beda-beda. Cuman kita kewajibannya hanya berusaha mempelajari saja. Ya. Pelajari saja sesuai dengan kemampuan. Kadang juga ada orang yang lidahnya ini susah ngomong R gitu. Nah, tapi yang penting dia sudah berusaha mempelajarinya. Ya. Terus ilmu tentang rawi-rawi hadis, ya, ini juga sifatnya penyempurna. Maka ini semua adalah ilmu syar'iyyah. Dan semuanya adalah terpuji. Jadi ada pembagian ilmu itu ada yang boleh saja, dan ada yang tercela, dan ada yang terpuji. Dan semua ilmu syar'i itu adalah terpuji. Tapi kita lanjutkan sebentar, insyaallah fasal, ya, fasal baru nih, faslun utawi iki fasal. Fa amma ilmul muamalah wa wa ilmul ahwalil qalbi kal khaufi wa raja'i wa ridha was sidqi wal ikhlas wa ghairi dzalik. Ini fasal baru bahwasanya ilmu muamalah. Ya, tadi kita sudah pelajari bahwasanya yang wajib kita pelajari tadi thalabul ilmi fardhah itu adalah ilmu apa? Ilmu muamalah antara Rabb dan antara hamba dan Tuhannya dan Rabbnya. Maka ilmu muamalah, yaitu interaksi antara hamba dan Tuhannya, itu adalah ilmu ahwalil qalbi. Yang dimaksud adalah ilmu yang berhubungan dengan keadaan hati manusia. Seperti khauf, seperti rasa takut kepada Allah, warroja, harapan, warido dan rindo, masalah hati yang rindo dengan takdir Allah Ta'ala, wasidqu dan jujur, ya. Wal ikhlas dan ikhlas wa ghairi dzalik, yang berhubungan dengan hati. Ini yang dimaksud ilmu muamalah antara Rabb dan Tuhannya. Ya, ilmu yang berhubungan dengan keadaan hati manusia. Wa handal ilmu irtafa'a bihi kibarul ulama. Ya, Malik mengatakan, dan inilah ilmu yang kemudian para ulama itu diangkat derajatnya. Para ulama, kibarul ulama itu seperti ya sekelas Imam Syafi'i, ya, dan lain sebagainya. Ya. Fa handal ilmu irtafa'a bihi kibarul ulama. Yang mana dengan ilmu ini, yaitu ilmu masalah hati, masalah takut, harapan, rindu, ikhlas, ini yang menjadikan diangkat derajatnya mereka. Babi tahqiqihi istaharat adkaruhum ka Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Ya, seperti halnya yang sudah kita kenal, yang mereka terkenal dalam dunia Islam, ya contohnya mereka ini yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena sebab ilmu hati tadi, ilmu ikhlas. Ya, mereka adalah seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Ini mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitab-kitabnya dikaji semuanya. Terkenal sampai zaman sekarang, terpilih sampai zaman sekarang. Padahal madhab itu banyak sekali, tidak hanya 4, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah 4 madhab ini. Jadi nek bicara madhab itu enggak hanya 4, banyak, ada madhab banyak sekali, madhab Lais dan lain sebagainya. Imam-imam itu banyak sekali. Tapi yang terkenal, yang kemudian disebarkan oleh muridnya itu adalah ini, 4 ini. Dan dalam madhab itu, dalam bermadhab itu hukumnya apa? Bermadhab dalam artian memilih satu madhab, dah pokoknya saya madhab A. Hukumnya apa? Hukum itu 5, milih mana? Ya, haram, wajib, boleh, tidak boleh, makruh dan lain sebagainya. Milih yang mana? Pilih yang mana? Pilih mana ya Mas Arya?
Hukum bermadhab maksudnya kita patokan satu madhab tok gitu. Hukumnya boleh tapi tidak wajib. Dengan syarat kita boleh menisbatkan kita sebagai Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi boleh. Kita bermadhab dengan satu madhab tok, dengan syarat tidak boleh fanatik pada madhab tersebut. Kalau kita menemukan ternyata dalam madhab yang kita pelajari nggak sesuai atau berseberangan dengan sunnah, maka kita harus mengikuti yang lebih dekat dengan sunnah. Semua imam madhab mengatakan, termasuk Imam Syafi'i, kalau engkau menemukan dari madhabku, dari pendapatku yang bertentangan dengan as-sunnah dan kitab Allah Ta'ala, maka campakkanlah dia, buanglah dia. Bahkan disuruh membuang ke dinding, gitu. Lemparkan ke dinding dan ambillah yang sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Dan mereka, termasuk Imam Syafi'i mengatakan, hadis sahih bahwa madhabi. Indah sahihul hadis bahwa madhabi. Jika hadis itu sahih maka dia adalah madhabku. Ini Imam Syafi'i. Jadi madhab Imam Syafi'i itu selama hadisnya itu sahih, itulah madhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Dan yang lain juga kurang lebih seperti itu. Karena mereka ini berijtihad ketika tidak menemukan hukum dari Quran dan Sunnah secara langsung, kemudian berijtihad dengan ra'yu, pendapatnya. Dan di antara imam 4 ini yang paling banyak dari madhabnya itu hasil ra'yu adalah Imam Abu Hanifah. Makanya kalau pengen belajar fikih yang sangat sedikit itu Imam Abu Hanifah itu ra'yu banyakkan pendapat. Menurutku itu madhab Imam Abu Hanifah. Itu. Nah, itu dalam terkait bermadhab. Dan tidak boleh tadi fanatik madhab seperti yang pernah terjadi di Mekah. Itu kan bahaya. Kloter-kloteran ya, sholatnya gantian. Adzan, iqamah gantian. Kloter pertama kelompok Imam Syafi'i selesai ganti lagi. Ini pernah terjadi di Mekah, di Masjidil Haram padahal. Nah, ini karena terjadi fanatik madhab tadi. Ya. Padahal mereka para imam enggak pernah seperti itu. Mereka saling menghormati para imamnya justru. Ya, saling menghormati pendapat mereka yang kemudian berbeda. Karena masalah furu, ya, masalah furu. Maka ini tadi intinya adalah penjelasan tentang ilmu muamalah antara Rabb dan hambanya. Interaksi antara hamba dan Rabbnya. Yang dimaksud itu adalah ilmu masalah hati. Masalah hati seperti rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ridho dengan keputusan Allah, jujur, ya, jujur kepada Allah juga, dan ikhlas. Ini adalah ilmu yang kemudian para ulama tadi termasuk ulama madhab yang 4 diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama intahatat batul musammin bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat li tasahulihim bi suwaril ilm min ghairi akhdin ala nafsi an tablugha ila haqaiqihi wa ta'mala bi khafayah. Dan ada dari kalangan orang-orang yang disebut atau dinamakan dengan fuqaha, ahli fikih dan para ulama. Ya, mereka ini disebut sebagai ahli fikih, disebut sebagai ulama, tapi mereka ini apa? Derajatnya turun. Derajatnya turun dari makom tadi, dari kedudukan tadi, kedudukan yang mulia tadi. Jadi ada sebagian dari yang mereka ini disebut sebagai ulama, disebut sebagai fuqaha, tapi derajat mereka turun. Ya, derajat mereka turun sebagaimana derajat yang telah diperoleh oleh imam-imam tadi. Disebabkan karena apa? Karena mereka sibuk dengan ilmu masalah luar. Jadi mereka ini disibukkan dengan ilmu bagian luar tanpa memerdulikan hakikatnya. Ya, dia tidak mengajak jiwanya, tidak mengajak dirinya untuk kemudian memahami hakikatnya dan mengamalkan inti-intinya, tapi sibuk dengan ilmu dohir saja, ilmu kulit saja. Ya, sehingga dia hanya ingin menambahkan perdebatan. Ya, dia hanya ingin dipuji karena dia ahli debat, ahli bercakap,
di dalam mendebat. Seperti itu, tanpa memedulikan hakikatnya. Jadi dia tidak peduli dengan masalah hati, intinya gitu. Sehingga apa? Derajat mereka turun. Yang seharusnya kalau dia bisa menjaga masalah hati, dia akan punya derajat seperti para ulama tadi. Tapi karena dia tidak memedulikan hal itu, dia hanya masalah dohir saja, ya, akhirnya derajatnya turun. Karena dia tidak memedulikan masalah hati. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembahasan dari pasal yang baru ini. Yaitu yang dimaksud dengan ilmu, hubungan antara hamba dengan Tuhannya adalah ilmu dengan masalah hati, yang mana dengan itulah para ulama diangkat derajatnya, dan orang-orang yang katanya disebut ulama atau fuqaha ternyata derajatnya turun karena dia tidak memedulikan tentang ilmu tersebut dan hanya sibuk dengan masalah lahiriah saja. Anda, insyaallah kajian kita pada malam hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa menambah iman dan takwa kita, khususnya menambah wawasan dan menjadikan hati kita lebih jernih, ya, pikiran kita lebih bersih dan dimudahkan untuk kemudian beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.